Salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, anugerah-Mu yang nyata pada pagi hari ini bagi kami, untuk mengizinkan kami melakukan tugas kami, tanggung jawab kami sesuai dengan bagian kami. Tapi kami mau memulai hidup ini bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Selasa 15 Juli 2025 diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pikiran adalah medan peperangan yang nyata dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita, karena pikiran kita harus berisikan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Kita tidak hanya perlu menjaga hati, tetapi kita juga perlu menjaga pikiran kita, sebab antara hati dan pikiran memiliki hubungan yang sangat erat. Otak adalah pusat pikiran bagi manusia dan terhubung dengan hati, yaitu perasaan, pikiran, dan kehendak. Agar pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, maka harus diisi dengan hal-hal yang positif. Dalam suratnya yang terakhir kepada jemaat yang di Filipi, Paulus menegaskan agar orang-orang percaya harus menjaga kekudusan pikirannya. Pikiran yang selalu positif akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Pikiran yang positif tidak hanya sehat secara rohani, tetapi juga sangat mendukung kesehatan kita secara fisik. Orang ahli mengatakan bahwa 95% penyakit diakibatkan karena pikiran. Mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang sifatnya kebajikan dan patut dipuji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut orang bijak psikolog mengatakan, apa yang dipikirkan seseorang menentukan apa yang dikatakannya, yang akan dilakukannya, hingga yang diyakini. Mari berjuang di dalam Tuhan untuk menjaga pikiran kita, karena iblis ketika dia berhasil menguasai pikiran kita, maka ia akan mengendalikan tubuh kita. Jangan main-main dengan pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa peran hati dan pikiran kita, yaitu manusia, sangat vital. Seperti dua sisi mata uang antara hati dan pikiran. Walau dalam keadaan yang berbeda, kita harus mampu memelihara, menggunakan pikiran dan hati kita secara proporsional. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa harus dijaga? Jawabnya karena ia memiliki peran penting dalam kehidupan setiap orang. Tatkala manusia tidak lagi memberikan ruang bagi hati, maka segala sesuatu dipandang dari sudut pandang logikanya. Sama seperti hati dan pikiran menentukan arah hidup manusia. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita pikirkan. Itu sebab Yesus pernah berkata, mengapa engkau berpikir dalam hatimu? Dan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Paulus kembali mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, yang baik, seperti apa yang disampaikan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menang atas pikiran kita, maka kita harus belajar merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan mengontrol pikiran kita agar kita bertindak berdasarkan pikiran daripada Tuhan, bukan berdasarkan kepada pikiran kita. Tuhan
akan menolong kita untuk menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Sehingga yang terpikirkan kita adalah hal-hal yang baik, hal yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi penekanan, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar dan disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk menjaga hati dan pikiran kami. Supaya kami berpikir tentang hal-hal yang positif, hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan mengendalikan pikiran kami sehingga kami berjalan sesuai dengan hati, pikiran, perasaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih sepanjang kehidupan hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.